Baik, saudara-saudaraku sekalian, saya di sini ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syura ayat 13. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi wassayna bihi Ibrahim wa Isa wa Musa wa Isa wa ma wassayna bihi an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi." Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada Nabi Nuh, kepada Rasul yang pertama Nuh, dan kepada Nabi Muhammad juga yang telah diwasiatkan kepada nabi-nabi sebelumnya, Ibrahim, Musa, Isa dan lain sebagainya. Apa wasiatnya? An aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Untuk menegakkan agama Islam ini dan jangan sampai agama Islam ini terpecah belah. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Allah surat Ali Imran ayat 102 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian dilanjutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu al-ayah. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang tertulis di dalam kitab Muslim, Sahih Muslim, juga tertulis dalam kitab Muwatta Imam Malik, juga tertulis dalam kitab Musnad Ahmad. Innallaha yarda lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa an tanasahu ma wallahu Allahu amrakum wa yaskhatu lakum salatan qila wa qala wa kasratus su'al wa idha'atul mal. Ada 3 hal yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalian beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Yang kedua, kalian berpegang teguh kepada hablullah dengan cara berjamaah dan tidak berfirqah-firqah. Kemudian yang ketiga, agar saling menasehati, terutama kepada para pemimpin, para ulil amri di antara kalian. Ada 3 hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qila wa qala. Ya, qila wa qala itu, kalau qila wa qala itu apa? Sering mendengar sesuatu tidak jelas. Qila wa qala, sering mendengar sesuatu tidak jelas, tidak mendengarkan sesuatu tidak jelas. Artinya sekarang, kalau zaman sekarang itu disebut dengan hoax. Apa hoax itu? Berita yang berita bohong. Wa kasratus soal, banyak bertanya. Maksudnya banyak bertanya ini bertanya tapi pertanyaannya itu tidak untuk kebaikan, tapi pertanyaannya itu untuk keburukan. Wa idha'atul mal, yang terakhir adalah mengumpulkan harta. Baik, saudara-saudaraku sekalian, di sini mungkin ada di antara saudaraku yang juga dari NU, dari Muhammadiyah. Semuanya itu berasal dari sesepuh atau pionir penggerak dakwah di Indonesia. Siapa dia? Adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau berguru kepada Syekh Khotib Minangkabau yang gurunya adalah sama. Kemudian turun ke Indonesia. Di Indonesia masing-masing berusaha untuk mendakwahkan Islam sesuai dengan jalurnya masing-masing. Kalau NU Nahdlatul Ulama ingin mencetak ulama. Kalau Muhammadiyah ingin memberikan
motivasi kepada masyarakat Muhammadi. Muhammadi itu adalah pengikut Nabi Muhammad. Kemudian ditambah tak marbutoh, akhirnya menjadi sifat. Jadi Muhammadiyah orang yang mengikuti pengikut Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ini adalah sebuah dakwah yang cukup luar biasa, mengenalkan Indonesia terhadap Islam. Sampai hari ini kita kenal Islam. Kita bersyukur kepada pencetus-pencetus dakwah tersebut. Para ikhwan sekalian, saudara-saudaraku sekalian, dari ayat-ayat di atas, maka saya berasal dari muhajirun. Kalau muhajirun itu artinya transmigrasi juga. Muhajirun itu artinya transmigrasi, karena dulunya juga dari hijrahan menuju sebuah area perkampungan, kemudian di sana kita ingin melaksanakan kehidupan yang disebut dengan kehidupan berjamaah. Nah, kalau kita lihat para ulama dalam kitab Al-I'tisam yang dikarang oleh Imam Asy-Syatibi yang hidup pada tahun 690, maka di sana disimpulkan bahwa al-jamaah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Jamaah itu menurut Rasulullah adalah orang yang hidup, yang melaksanakan Islam sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabi dan sesuai apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Nabi. Alhamdulillah kita juga menuju ke sana. Kami mengajak saudara-saudara kalian untuk sama-sama merawat Islam ini. Jangan sampai Islam ini terpecah belah. Kalau kita lihat sejarah sekarang, Islam ini sudah mulai banyak pihak yang berusaha untuk memecahkan kita, sehingga masing-masing kita orientasinya berubah. Bukan Allah lagi, bukan Allah lagi, tapi orientasinya adalah dunia. Sehingga masing-masing punya kepentingan. Nah, kalau sudah punya kepentingan itu, akhirnya yang tadinya satu jadi berpecah belah. Apalagi sekarang sudah ada misi Zionis, yang misi Zionis itu adalah untuk memecah belah umat Islam. Hasilnya seperti sekarang, kita sulit sekali untuk bersatu. Oleh karena itu kita harus bahu membahu, ya, tolong menolong, saling mengisi untuk menjaga Islam ini supaya tetap bersatu. Maka di dalam kitab Imam Asy-Syatibi Al-I'tisam itu dijelaskan, ya, juga di dalam kitab Al-Bukhari yang itu ada namanya Kitabul Fitan, itu judul kitabnya Kitabul Fitan. Kemudian di sana disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu akan mengumpulkan umatnya kelak di telaga Haud. Kemudian ketika Rasulullah menunggu di telaga Haud, ada satu kelompok yang itu dilihat oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, itu umatku. Kemudian malaikat yang diberikan tugas untuk itu mengatakan, bukan, dia bukan umatmu. Rasulullah mengatakan, ya Rob, itu umatku. Kata malaikat, bukan, itu bukan umatmu. La tadri ma waqa'at ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang terjadi setelahmu. Artinya apa? Artinya ada kaum yang di suatu saat itu tidak diakui atau tidak dikategorikan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bukan golongan itu. Kita termasuk adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis juga, sataftariqu ummati ala 73 firqah.
Umatku itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah wayal jamaah. Semuanya itu ada masuk neraka. Allah mengancam. Dalam hadis Rasulullah Allah mengancam kulluhum finnar illa wahidah wayal jamaah. Dan yang satu yang selamat itu adalah al-jamaah. Nah, kita harus menuju kepada al-jamaah. Kita harus berjuang menuju al-jamaah. Karena al-jamaah itu kata Nabi ma'ana alaihi wa ashabi. Coba kita lihat. Nah, setelah para ulama meneliti hadis-hadis tentang al-jamaah itu, siapa sih yang disebut dengan al-jamaah itu? Ternyata Imam Syatibi menyimpulkan ada 5 hal. Yang pertama, al-jamaah itu adalah para sahabat. Yang kedua, al-jamaah itu adalah para mujtahidin, yaitu orang-orang yang ahli ijtihad seperti Imam Asy-Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Nah, itu disebut jamaah. Kemudian yang ketiga, al-jamaah itu adalah sawadul a'zam, komunitas yang cukup besar dari kaum muslimin, itu namanya jamaah. Yang keempat, jamaah itu adalah orang kaum muslimin yang berkumpul dalam satu kesepakatan. Dan yang kelima, jamaah itu adalah orang kaum muslimin yang bersatu mengangkat seorang pemimpin untuk dipimpin menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa ada 3 hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita ingin diridhoi oleh Allah atau tidak? Ingin ya. Alhamdulillah. Apa yang harus kita lakukan dasar Nabi untuk diridhoi Allah? Yang pertama, tidak berbuat syirik. Yang kedua, i'tisam bihablillah. I'tisam bihablillah itu apa? Kita itu i'tisam berpegang teguh atau menjaga, membentengi diri kita bihablillah dengan tali Allah. Apa yang dimaksud hablillah? Hadis Ibnu Mas'ud mengatakan al-hablullah, Al-Quran huwa hablullah al-matin. Jadi Al-Quran itu adalah yang disebut dengan hablullah. Nah, kata Nabi itu diberikan keterangan berikutnya, jami'ah, dengan berjamaah, menjadi hal kedudukannya. Jadi Al-Quran itu bisa diamalkan sempurna kalau kita berjamaah. Kalau kita tidak berjamaah, maka Al-Quran itu sulit untuk bisa diamalkan, karena kita tidak bisa saling melengkapi. Al-Quran itu banyak, ya, syariat-syariat yang terdapat di dalamnya itu banyak, ya, hukum-hukum yang terdapat di dalamnya itu banyak. Tapi kalau kita nggak bersatu, maka itu sulit untuk kita amalkan. Maka kita semuanya harus berjuang untuk mengamalkannya. Baik, coba kita lihat kira-kira dari kesimpulan 5 kesimpulan para ulama di dalam kitab Al-Tisam tadi. Maka Imam Asy-Syatibi menyimpulkan bahwa jamaah yang terbaik itu kalau kita lihat sejarah, yaitu kehidupan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kami dari Muhajirun yang dulu pencetusnya adalah Wali Al-Fatah, yang Wali Al-Fatah itu bagian daripada 3 serangkai, ya, 3 serangkai muridnya Hos Cokro Aminoto. Yang itu 3 serangkai itu Wali Al-Fatah, kemudian Soekarno, kemudian Kartosuwiryo. 3 serangkai ini punya pemikiran berbeda. Kalau Kartosuwiryo ingin mendirikan negara Islam. Kalau Soekarno dia nasionalis. Kalau Wali Al-Fatah ternyata punya pemikiran yang berbeda. Dia berpikir bahwa kenapa sih Islam kok tidak bersatu?
Orang Kristen aja punya pemimpin sentral seluruh dunia. Namanya siapa? Paus. Tapi masa umat Islam kok seluruh dunia nggak punya kepemimpinan? Kan aneh. Nah, kalau bicara tentang kepemimpinan, satu aja lah cirinya. Kepemimpinan yang benar sama kepemimpinan yang tidak benar. Kepemimpinan yang benar itu adalah kepemimpinan yang murni, tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepemimpinan yang tidak benar adalah tujuannya untuk kepentingan dunia. Nah, kira-kira sekarang ini banyak nggak kepemimpinan yang diperlombakan? Banyak nggak? Banyak. Orang-orang pengen jadi pemimpin, mencalonkan diri. Tapi kalau kepemimpinan di masa Rasulullah itu tidak ada mencalonkan diri. Bahkan Umar bin Khattab itu mewanti-wanti anaknya, jangan sampai kamu ikut kandidat calon khalifah. Menandakan apa? Kepemimpinan yang murni karena Allah itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi kepemimpinan kita saat ini? Diperebutkan kedudukan kursinya, ya. Bahkan rela apapun yang dia lakukan untuk jadi pemimpin. Nah, jadi cirinya cuma satu aja. Kalau pemimpin itu ikhlas, dia justru takut untuk dijadikan pemimpin karena dia menanggung pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat, kalau memang kita pengikut Rasul, kalau memang kita pengikut sahabat, kira-kira sahabat itu punya pemimpin nggak? Punya. Siapa pemimpinnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah itu memimpin kita dalam segala hal. Nah, sekarang kita misalkan di rumah kita, kalau kita nggak sholat, terus muslimat di rumah kita tidak pakai jilbab, kira-kira yang negur kita ada nggak sekarang? Yang negur dari pimpinan kita ada nggak? Hah? Negur kita, anakmu itu harus pakai jilbab gini-gini. Kemudian kamu itu penghasilannya sudah besar, sudah masuk nisab, harus berzakat. Ada nggak yang seperti itu? Artinya apa? Artinya kita butuh pemimpin yang membimbing kita menuju pengamalan yang sempurna seperti itu. Maka itulah arti daripada ismatun. Ismatun adalah perlindungan. Kenapa kita harus punya pemimpin? Supaya Islam kita terjaga sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nggak punya pemimpin yang mengarahkan agama kita, ibadah kita, ada pemimpin tapi tidak mengarahkan agama, hanya mengarahkan struktural, masalah dunia saja, itu bukan pemimpin yang kita maksud. Pemimpin yang kita maksud adalah pemimpin yang membimbing kita dalam kehidupan beragama. Kan di sebuah kampung yang namanya Kampung Muhajirun. Di sana alhamdulillah ada 300 kakak lebih. Kemudian kita di sana masjidnya sentral satu. Ya, 300 kakak itu masjidnya cuma satu. Ya. Kalau di sini masjidnya ada berapa? Banyak ya. Kalau dibikin satu itu bagus. Satu untuk semua, kan luar biasa. Jadi seperti itu. Nah, itu kita wujudkan di sana. Alhamdulillah di sana syariat-syariat udah mulai kita terapkan. Ya, bagaimana cara berinfak, bagaimana cara sedekah, bagaimana cara ta'awun. Kalau ada ikhwan kita yang sakit, bagaimana kita tolong menolongnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, itu sedang kita wujudkan juga di tempat-tempat yang lain, bahkan sampai ke Thailand, Filipina,
kemudian kemarin juga ada di Nigeria, kemudian juga ada di Malaysia. Jadi kita buat komunitas-komunitas kaum muslimin yang hidup terpimpin seperti itu. Nah, itulah yang kita perjuangkan selama ini. Mudah-mudahan teman-teman, saudara-saudaraku semuanya bisa ikut mengamalkan seperti kita, dan kita akan bersama-sama saling nasihat menasehati, saling bahu-membahu untuk mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh para sahabat. Nah, mengangkat pemimpin itu memang disebutnya, kalau bahasa Arabnya ikrar, ada baiat, ada ikrar. Semua sahabat itu baiat. Semua sahabat itu baiat. Rasulullah meninggal, kemudian sahabat itu berbaiat. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab kalau mungkin nanti ada pertanyaan. Nah, akan kita lebih jelaskan apa yang dibutuhkan. Itu saja, mudah-mudahan kita semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarda lakum salatan wa yaskhatu lakum salatan. Ya, yarda lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan wa an tanasahu ma wallahullahu amrakum. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.